Baik dulur El Victor, alhamdulillah semua alhamdulillah. Semoga kita semua di pagi yang penuh barokah ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji dan mengambil berkah dari guru-guru kita di Radio El Victor. Dulur El Victor, hari ini hari Jumat seperti biasanya kita akan menimba ilmu dan mengaji kepada guru kita, yakni adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG dalam kajian 60 menit terapi sholat bahagia. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia, serta imam taraweh Afrika, Asia, dan Eropa. Dulur El Victor, saya di sini bersama Mas Helmi Ansori akan mendampingi Anda di kajian pada pagi hari ini. Dan yang pastinya Anda juga bisa bergabung nanti dengan kita di 081-234-939390 dan bisa mengikuti melalui aplikasi Radio El Victor di Play Store dan Instagram, live Instagram Radio El Victor. Kali ini beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan bahagia ya, Prof, hari ini. Alhamdulillah sehat, bahagia. Masya Allah. Saya doakan seluruh yang mendengarkan acara ini ataupun keluarganya ya sehat walafiat, disembuhkan seluruh penyakitnya. Yang belum hamil kita doakan hamil ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sudah hamil mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan ibu yang mengandungnya. Amin. Dan janin yang ada dalam rahimnya ya. Yang belum menikah, wahai Allah, dengan kun fayakun, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh pilihan Allah yang terbaik ya. Itu yang belum dapat pekerjaan ya, ini adalah hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada hari Jumat itu ada satu waktu, beberapa detik atau beberapa menit yang sangat misteri ya. Tidak ada orang yang tahu, yang Allah akan mengabulkan doa-doa itu. Masya Ya. Allah. Kita doakan yang belum dapat pekerjaan segera dapat pekerjaan. Amin. Subhanallah, yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan segera lulus tepat waktu. Amin. Kita doakan juga yang rumah tangganya sudah bahagia, ditambah lagi kebahagiaannya. Amin. Ditambah lagi kebahagiaan. Iya. Sampai bahagia seperti kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagi yang sedang bermasalah ya, bermasalah, mudah-mudahan bisa menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan bagi orang yang bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah Masya Allah. ya. Mudah-mudahan juga tetap sabar. Kalau memang lanjut ya bagus, kalau memang bisa ya bisa yang baik ya, itu ya. Ya, itu cermin dari orang-orang yang tampak bahwa orang itu banyak bersujud. Jadi yang disebut di dalam Al-Quran, di wajahnya itu ada bekas-bekas sujud, itu artinya adalah di dalam cara berbicara, bersikap, bertindak, itu mencerminkan bahwa dia ini, oh pantaslah dia itu banyak bersujud. Itu ya. Cara makan, cara minum ya. Itu. Nanti saya akan khutbah di Masjid Al-Akbar ya. Masya Allah. Ya. Di Masjid Nasional Al-Akbar. Masjid Nasional Al-Akbar. Topiknya adalah makanan haram, magnet zina dan pembunuhan. Allah. Ada kaitannya ya, Prof ya? Ya, nanti akan saya jelaskan itu. Makanan haram, magnet zina dan pembunuhan. Jadi you are what you eat, kata lawyer Perancis ya, tahun 1826. Dia mengatakan you are what you eat. You are what you eat. Oke ya. Perilakumu itu adalah mencerminkan apa yang kamu makan. Masya Allah. You are what you eat. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di khutbah itu. Yang silakan hadir nanti di sana ya. Perempuan juga bisa hadir, Bro. Siapa? Perempuan Oh bisa toh, kenapa tidak bisa? bisa ya.
Seingat saya loh ya. Ingat saya bisa. Itu ya. Ingat saya bisa. Kalau ndak bisa ya di agak luar kan ndak apa-apa toh. Terdengar ya, Prof. Terdengar. Ya. Terdengar itu. You are what you eat. Jadi kalau orang itu makanannya itu bersumber dari judi ya, nanti cenderungnya ya zina. Kalau orang korupsi itu ya cenderungnya ya nanti ya zina. Lalu karena zina itu kemudian terjadi pembunuhan. Ya Allah gitu. Jadi kalau sumbernya itu ya sumbernya itu panas ya akan mengarah pada yang panas. Kalau sumbernya itu hitam ya berarti mengarah kepada kegelapan. Nanti akan saya jelaskan panjang lebar dan sangat menarik ya, itu sudah saya siapkan sudah mulai Selasa yang lalu. Sudah persiapan? Iya, Selasa karena mencari pilihan-pilihan kata, mencari seperti you are what you eat itu kan juga gampang, nggak gampang. Iya. Nah itu yang apa itu kita bicarakan ya, kita doakan siapapun yang sekarang ini belum dapat pekerjaan ya segera Allah memberikan pekerjaan yang rezekinya itu seret ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki yang lancar yang semuanya ya. Dokter-dokter yang sedang bekerja diberikan kecerdasan untuk mendiagnosis penyakit ya. Kemudian yang guru-guru juga diberikan ide-ide yang bagus ya. Semuanya kita doakan dengan tulus mari kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, sebagai penutup dari muqaddimah ini ya, saya mengucapkan selamat kepada 4 guru besar ya dari Universitas Airlangga yang kemarin saya datangi. Kalau Rabu kemarin kan sudah toh, itu bicara soal otot kemarin toh. Nah yang kemarin ini semuanya rata-rata berbicara tentang perubahan iklim. Melalui radio ini ya, saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Muhammad Madian. Yang kedua Profesor Dr. Miftahus Surur, dokter ini. Ya. Kalau yang pertama tadi ekonomi. Yang ketiga Profesor Dr. Rudi, ya, ekonomi. Kemudian yang keempat Profesor Dr. Anang, ya, ini spesialis anak. Iya, spesialis anak. Nah, keempat-empatnya ini bicara soal perubahan iklim. Semuanya ya, Pak? Ya, jadi artinya perubahan iklim itu akan berpengaruh kepada bagaimana ekonomi. Perubahan iklim itu juga akan mempengaruhi kesehatan anak, kesehatan orang tua, ya. Kemudian juga bicara soal penyakit lambung itu. Jadi penyakit lambung saja itu diteliti sampai puluhan tahun loh. Ya enggak, makanya kalau Anda itu tiba-tiba saya sakit lambung terus dipijeti kemudian sembuh, ya mama ya enggak apa-apa ya, tapi kesembuhannya itu juga ada pengaruhnya yang apa itu sebabnya begitu banyak. Enggak semudah itu toh. Enggak semudah itu ya, Prof. Tidak semudah itu. Ya, saya ucapkan selamat. Saya doakan, masya Allah, kita doa anak-anak saya, anak-anaknya Mas Isak, anaknya Mas Hilmi, anak semuanya yang mendengarkan ini suatu saat menjadi profesor-profesor seperti itu. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 4 profesor itu di Universitas Airlangga. Ya, saya kira itu nanti kita lanjutkan. Baik. Dulur Al-Fiktor, itulah muqaddimah pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau, barokah kita semua. Kita akan lanjutkan lagi dulur dengan pembahasan dari beliau yang pastinya
stay tune ya, tetap kita ikuti Fajar Syiar Al-Fitrah. Baik, Dulur Al-Fitrah, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAI. Baik, Prof. Iya, bagi yang belum memiliki buku-buku ya silakan menghubungi Mbak Zaro ya, 081 231 304 333, 081 231 304 333. Ada buku terapi sholat bahagia. Bagi yang sudah memiliki ya ambil lagi untuk diberikan, untuk tinggal WA saja, kemudian saya kirim ke ini gitu aja. Jadi nanti akan langsung dikirim. Jadi enggak usah pembelinya yang ngirim, enggak usah. Saya minta buku ini, kalau minta tanda tangani saya tanda tangani. Itu silakan dikirim ke bla bla bla. Ya itu. Kalau bisa itu yang sering-sering lah sedekah itu. Ya karena ketika orang membaca itu kita dapat aliran pahala. Siapa tahu bahwa orang itu jadi baik karena keringat kita, karena uang kita. Jadi tinggal aja memberitahu, kemudian nanti transfer, kemudian ngirim, tolong dikirim ke alamat ini, alamat ini, alamat ini. Bisa ya, sudah biasa gitu itu. Bagi yang sedang diterima di perguruan tinggi supaya belajarnya efektif ya, dikirimi buku sukses belajar melalui terapi sholat. Bagi yang kelihatan gelisah ya dibangkitkan, dikirim buku bersiul di tengah badai. Ya, smile although you are in the midst of storm. Senyumlah sekalipun Anda di tengah pusaran badai. Ya. Atau sedang sakit ya dikirim buku-buku doa kesehatan dan penyemangat hidup. Ya. Di sana dikatakan jangan bersedih dengan penyakit, sebab ketika engkau sakit, selama sakit itu kesalahan-kesalahan Anda sekian puluh tahun itu berguguran seperti pohon yang daun-daunnya kering, lalu ada angin kencang ya yang meniup seluruh daun itu dan habislah daun itu. Berguguran atau terbang kemana. Ya dikirim, buku itu kan penyemangat. Jangan sedih ketika sakit, sebab ketika Anda sakit sebenarnya itu Anda sedang disuruh istirahat supaya lebih akrab dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan dulur-dulur. Banyak konflik ya, kerenggangan keluarga itu kemudian menjadi utuh kembali ketika sakit ya. Tidakkah itu bukan sakitnya yang penting, tetapi kekeluargaan yang ditimbulkan dari sakit itu. Itu kan menyemangati. Ya. Jangan sedih ketika sakit, sebab doanya orang sakit itu dikabulkan Allah. Lalu berdoalah di situ, minta bisa haji dan umroh. Nah, siapa tahu bahwa nanti gara-gara doa diucapkan waktu sakit itu Allah mengabulkan, setelah kemudian sembuh dapat rezeki, kemudian wallahu a'lam bisa ke Mekah dan Madinah, di sana berdoa lagi untuk orang tua. Nah, itu penyemangat. Ada buku-buku yang lain yang was-was, ada mengenal tuntas Al-Quran dan macam-macam, itu silakan pesan saja kepada Mbak Zaro 081 231 304 333. Ya. Kalau kita berikan martabak ya hanya sampai di toilet. Tapi kalau kita berikan buku ya insya Allah itu sampai kita rasakan di dalam kubur kita. Baik. Hari ini saya akan berbicara soal, judulnya itu hormat orang tua beda agama. Hormat orang tua beda agama. Iya. Iya, hormat orang tua beda agama. Ya, bagaimana hormat kepada orang tua yang beda agama itu seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, topik ini saya pilih karena sekarang ini banyak ya, banyak pernikahan yang nikah sama-sama muslim tapi keluarganya ada yang non muslim, bapaknya itu non muslim. Banyak toh, banyak lah. Itu bagaimana menyikapinya ini?
dulu zamannya Abu Bakar radhiyallahu an, ya, Abu Bakar As-Siddiq, istrinya itu juga ini sampai punya anak yang bernama Asma, itu juga dia belum muslimah, belum. Ya waktu itu cari istri yang muslimah kan susah tuh. Di awal-awal itu ya Pak. Iya, tapi akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Nah, ketika dia ketika dia melapor kepada Nabi, Nabi, saya ini sedang dikunjungi orang tua saya yang non muslim. Nabi mengatakan, ya hormati, hormati, beri hidangan, sambut yang hangat. Lalu kamu juga sering-sering berkunjung ke rumahnya, bawa hadiah, bawa oleh-oleh. Hormati. Jangan sampai silaturahim itu terhalang hanya karena beda agama. Nah, perintah untuk tetap menghormati orang tua yang tak beragama atau beragama selain Islam, ya. Atau beragama Islam tetapi alirannya beda. Masya Allah, ya, pokoknya seperti itu. Itu diatur di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 15. Surat Luqman ayat 15. Nah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a, jika dua orang tuamu itu, mertuamu itu atau bapak ibu kandungmu itu mengajak kamu untuk menyembah selain Allah, atau menyembah selain Allah plus. Jadi ada yang menyembah selain Allah murni, ada yang menyembah kepada Allah plus. Iya. Ya plus anaknya, katanya kan gitu. Iya toh. Plus apalagi itu. Ada dianggap Tuhan pohon, menyembah pohon, kan, menyembah batu. Ini kan berarti ya percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada begitu. Fala tuti'huma, maka jangan mengikutinya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyah al-khaliq. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh orang taat kepada seseorang di dalam melakukan dosa. Nah itu. Nah ini kalau kita orang sipil ya Mas ya, kita orang sipil tidak ada masalah. Paham toh? Lah bagaimana kalau saya ini jenderal Mas, ini yang sudah disumpah harus taat pada pimpinan, lalu disuruh nembak, nembak orang, umpamanya gitu ya. Kalau ini orang swasta sih enggak, orang yang non militer mungkin ini enggak, atau tidak militer tetapi dia punya kekuasaan. Kalau dia itu tidak membunuh, dia dibunuh sendiri. Atau melakukan zina, ayo cepat kamu zina, kamu ini kamu harus ini, itu namanya. Gimana itu? Masya Allah, tidak boleh taat. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana orang itu memang dipaksa untuk melakukan itu dan dia diam saja, tidak bisa berkutik. Nah aslinya gitu. Tapi gimana begitu? Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu bahwa
dia melakukan itu karena dipaksa. Yang taruhannya adalah kematian. Ya. Maka doanya Rasulullah itu sangat bagus. Allahumma inna na'udzubika an nazilla aw nuzalla. Nah, ya Allah, jauhkan aku dari melakukan dosa atau dipaksa melakukan dosa. Jadi kita itu mohon kepada Allah tidak melakukan yang dosa, tapi juga minta kepada Allah agar supaya saya ini tidak pada suasana di mana saya harus melakukan dosa itu. Jadi by system atau by power atau apa? Nah, karena sistemnya atau karena kekuatan orang itu. Nah, bagaimana kepada orang tua yang beda agama, yang menyuruh hal-hal yang tidak baik, begitu bagaimana? Ya jangan ditaati, tapi gunakan bahasa-bahasa yang bagus, gitu loh. Nggak boleh membentak-bentak, nggak boleh. Marah-marah, agamamu iman agama apa ini? Umumnya nggak boleh. Ya mohon maaf, ayah ibu, saya mendengar, saya menghormati ajakan bapak ibu, tetapi izinkan saya untuk tidak mengikutinya. Izinkan saya untuk itu. Saya tetap hormat, tetap saya cium tangan bapak ibu, tetapi izinkan aku untuk tidak mengikuti cara itu. Lain rasanya dengan itu. Tidak mau saya. Kamu anggap saya ini agama apa? Orang tua itu walaupun non muslim itu tidak boleh disakiti loh, mas. Jangankan orang tua, kita menyakiti tetangga aja tidak boleh kok. Menyakiti kucing aja nggak boleh. Wah, itu tidak boleh kok. Kemudian kita menyakiti orang tua, nggak boleh sama sekali. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Rasul, kata Allah, tetap kamu perlakukan, hormati itu secara baik. Wah, itu. Ini dalilnya di itu. Surat apa tadi? Al-Luqman ayat. Surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika orang tua itu mengajak kamu untuk menuhankan selain Allah atau menuhankan Allah plus tuhan-tuhan yang lain, ya. Ma laysa laka bi ilmun, yang itu sangat tidak masuk akal, gitu loh. Ma laysa laka bi ilmun, kamu tidak akan bisa mencari pembenaran apapun. Fala tuti'huma, maka jangan kamu menaati kedua orang tuamu. Itu tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap perlakukan. Jawablah, tolaklah, ya, ajakan yang tidak baik itu dengan cara-cara yang ma'ruf, yang menurut etika setempat itu caranya harus begitu. Ma'ruf itu hal-hal yang sesuai adat lokal, tetapi tidak bertentangan dengan agama, itu ma'ruf. Ya, baik. Sekarang saya akan bercerita yang terkait dengan ini, ya. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namanya dicatat, ya mas, ya. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ini A3 ya? Iya toh? Ya, Abdullah bin Amr bin As. Nah, ya toh. A3. Ya Allah. Nah, orang ini masuk Islam. Kemudian tangannya orang ini diletakkan di tangan Nabi. Lalu janji setia. Saya berjanji. Oh, ini setia itu, baiat itu tidak main-main. Saya berjanji setia dan bersumpah akan ikut Rasulullah. Nah, setelah itu kemudian dia belajar Al-Quran. Bacaannya, artinya, sampai dia ini kalau membaca Quran tuh wajahnya itu kelihatan, mas. Tuh. Ya. Kalau ya wajahnya itu kelihatan, baca apa itu dia kelihatan. Kalau dia itu ceria, senyum, itu senang gitu,
itu pasti yang dibaca itu tentang surga. Oh, Masya Allah. Nah, tapi kalau dia itu tiba-tiba kok mukanya itu tiba-tiba merah dan kemudian menangis, membawa tisu, mengusap, oh pasti ayat neraka. Oh, Ya, jadi dia ya ceria, tiba-tiba kok sedih, ceria kok sedih, terus itu takut lah gitu ya. Nah, ya saking taatnya kepada Nabi, kemudian dia ini puasa terus setiap hari. Saya ingin baik seperti Nabi, baik saya itu. Seharian tuh puasa. Malam sudah tidak nonton TV, ya, tidak bermain HP, ya, tidak nongkrong di warung kopi di jalan. Tidak, dia itu semalam itu ibadah terus. Baca Quran ya ibadah, baca Quran terus semalam suntuk. Kasihan istrinya ini, ya, kasihan istrinya. Lalu Nabi dengar itu ada laporan, wahai Atika, Abdullah bin Amr bin As, saya dengar kamu itu puasa setiap hari, lalu kalau malam itu kamu ibadah terus sampai subuh. Apa betul? Benar ya Rasulullah. Bahkan saya masih kurang lah untuk itu. Masya Allah. Tolong saya diberi yang lebih dari itu. Ya Allah. Terus Nabi menasihati, kamu ini puasa ya puasa, tapi ya jangan tiap hari, 2 hari sajalah dalam sepekan itu. 2 hari dalam sepekan. Kira-kira apa? Puasa apa? Senin Kamis tuh. Tapi kalau kamu lebih ya enggak apa-apa. Sudah maksimal puasa Daud saja. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Lah begitulah. Terus saja sehari puasa Daud. Saya juga dengar bahwa kamu itu membaca Quran terus semalam suntuk. Kadang-kadang katanya kamu khatam. Iya. Nabi menasihati lagi, jangan begitu. Ya sebulan sekali aja lah khatam. Nabi itu begitu ya. Kalau kamu merasa itu kurang ya 10 hari. 10 hari. 10 hari saja. Atau ya 3 hari. Sudah itu. Saya takut nanti kalau caramu seperti ini nanti kamu itu ada titik jenuh. Karena pada usia tertentu kamu titik jenuh kemudian bosan lah. Masya Allah. Ada titik bosan. Iya, ada titik jenuh. Walaupun itu ibadah. Iyalah gitu aja. Ini Nabi loh mengatakan. Gini loh Mas AA ya. Abdullah bin Amr bin As. Kamu tuh niru siapa kalau enggak niru saya ini? Saya ini loh ya puasa ya berbuka ya. Saya ini ya tahajud ya tidur. Masya Allah. Enggak seperti kamu lah. Saya ini ya puasa ya tidak berpuasa. Kadang sehari puasa ya kadang-kadang tidak. Saya tahajud iya, tapi saya tetap tidur. Iya. Dan saya ya ibadah iya, tapi saya memenuhi kewajiban saya sebagai istri. Mengatakan gini aja, A3 Abdullah bin Amr bin As, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Sudah gini aja lah, siapapun yang benci, tidak suka dengan aturanku, maka jangan coba-coba dia mengakui bahwa dia adalah pengikutku. Tidak mau saya nanti disebut sebagai punya umat kayak begitu. Masya. Nah, itu nasihatnya seperti itu. Kemudian Nabi memegang, suatu saat Nabi memegang tangan siapa ini? Nabi memegang tangan Abdullah dan diletakkan di atas tangan bapaknya yang non muslim.
Sini. A3. Abdullah bin Amr bin As ini. Bapakmu ini kan non muslim ya? Iya. Coba tanganmu letakkan di tangan bapakmu. Oke? Di atasnya. Iya. Oke, dengarkan kata-kata saya. Kerjakan perintahku. Sunnah-sunnahku itu kamu pegang, kerjakan. Dan kamu tahu, taatilah bapakmu. Taatilah Bapakmu. Masya Allah. Padahal itu non muslim ya? Non muslim. Kanjeng Nabi sendiri yang bilang itu ya? Iya, betul. Allah. Kamu ayo pegang. Ingat, perintahku seperti apa? Kerjakan. Laranganmu seperti apa? Kerjakan. Tinggalkan. Tapi kamu juga harus ingat bahwa ini adalah bapakmu yang non muslim. Hormati. Wah, setelah itu kemudian seperti apa nanti akan saya jelaskan setelah break ini. Ya. Ya. Baik, Dulur El Victor, Masya Allah, menarik sekali kajian pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita menghormati kepada orang tua yang non muslim, sebagaimana cerita dari Amr bin As. Tapi kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Baik, Dulur El Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita. Ya, ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, Guru Besar UINSA Surabaya, yang tadi sudah menyampaikan salah satu ayat bagaimana berbakti kepada orang tua ghairul Islam. Beda agama, ya, berbakti pada orang pada beda agama. Ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh pendengar ya. Saya nanti khutbah di Masjid Al-Akbar ya. Judulnya adalah makanan haram, magnet, zina dan pembunuhan. Oh, ini terkait dengan kasus yang lain. Oh, enggak ada. Kalau mau mengait-ngaitkan ya silakan, tapi saya enggak ada maksud untuk itu, enggak ada. Memang ini ya. Iyalah itu soal orang mengaitkan ya silakan mengait-ngait. Artinya makanan-makanan yang haram itu memang pemicu segala sesuatu. Ya kan gitu ya. Yang namanya kan ada pepatah atau Mas Ilmi itu. Jika membuat kue yang putih, jangan gunakan bahan baku yang hitam. Oh, Masya Allah. Kalau pingin jadi orang soleh, jangan makan barang haram. Ya toh? Kalau ingin punya anak soleh, ya jangan makan yang haram. Sebab makanan itu sperma. Ya, silakan juga yang belum memiliki buku-buku itu silakan mengambil buku di Mbak Zahron 081231304333. Bagi yang duafa silakan ambil gratis. Menghubungi saja, ambil di mana janjian saja. Gratis ya, gratis. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ini. Mudah-mudahan seluruh yang sakit sembuh ya, Mas Hilmi, semua anak-anak kita, keluarga kita. Kalau kita ini seringkali ke rumah sakit itu baru tahu bahwa sehat itu mahal ya. Maka perbanyaklah itu mengunjungi orang-orang sakit itu. Kata Ridwan Kamil itu ada apa itu orang tua yang anaknya itu sekolah di SD ketubruk mobil, paham toh? Itu yang apa itu mobil yang nyeruduk tempat sekolah itu, Mas. Nah iya. Jadi anak sekolah yang ndak dosa, ndak apa, dia main-main di sekolah kok ada trailer ya, remnya blong tuh loh. Jadi 33 lah apa. Lalu Ridwan Kamil kemudian mendatangi orang tua itu dan dia berkata, sudahlah, kalau bicara soal sakitnya, sedihnya, kehilangan anak, tanyakan saya. Ya, karena beliau. Lah ya toh. Itu iyalah. Baik. Jadi apa itu? Ya, A3 tadi itu Abdullah bin Amr bin As ya, itu kan dipesan oleh Nabi, jangan hormatilah orang tuamu. Ya, taatilah orang tuamu. Nah, setelah
mendengar pesan Nabi, ya, ternyata terjadi perang antara pasukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Muawiyah. Mengapa Ali memerangi Muawiyah? Karena Muawiyah tidak mengakui kepemimpinannya Ali di Syria. Nah, bapaknya Atiqah ini itu bloknya Muawiyah. Toh, Muawiyah. Itu non muslim atau sudah muslim, Prof? Siapa? Yang ayahnya Atiqah itu tadi. Non muslim. Masih non muslim. Masih non muslim. Padahal yang Atiqah ini idolanya adalah anaknya Sayyidina Ali. Jadi Hasan apa Husain? Husain. Husain, ya. Husain. Jadi yang paling di ini adalah yang idola itu adalah anaknya Sayyidina Ali itu. Tapi dia karena Nabi pesannya itu jangan ikutilah orang tuamu, ya walaupun dia itu mengidolakan Ali, mengidolakan bapaknya, anaknya Ali, ya tetap dia ikuti orang tua karena pesannya Nabi begituin, tangannya di tangan. Makanya Husain tanya kepada siapa ini? Atiqah. Atiqah, kamu kok memerangi bapakku? Kamu kok ngeblok sama Muawiyah? Muawiyah. Jawabnya, temannya Muawiyah. Bukan, iya teman, bukan. Enggak, yang ditanya ini kenapa kok kamu itu loh, kamu Ali itu Atiqah itu kok ngeblok Muawiyah, kok tidak pro Ali gitu loh. Sebab bapaknya itu, sebab kenapa kok taat pada bapaknya? Dia mau milih bapaknya, ikut bapaknya perang. Jadi melawan Ali, hatinya ya bingung toh, wong Ali kan. Ya. Jawabnya sederhana. Lah kan saya dipesan Nabi. Saya kan dipesan Nabi. Hormatilah bapakmu, taatilah bapakmu. Ya sudah, saya ikut. Tetapi saya punya panah, saya punya pedang, tidak saya keluarkan sama sekali. Saya tidak akan membunuh, saya tidak akan memanah pasukannya Ali. Aku di sini ini hanya karena saya ikut Rasulullah, hormatilah bapak. Ya beda agama. Ya, makanya topik kita kan hari ini kan hormati orang tua beda agama. Hormat orang tua beda agama di sini gitu. Dan ini kan dua toh. Taat kepada Rasulullah karena pesan Rasulullah seperti itu. Yang kedua ya hormat pada orang tua apapun keadaannya. Aduh, betapa senangnya kalau kita punya anak yang punya kehormat kepada orang tua yang seperti ini. Maka jadilah anak ya ini. Jadilah anak yang orang tua datang tuh mbok ya jangan main HP. Lari-larilah ke pintu ya. Bukakanlah pintu untuk orang tua itu ya. Itu hormat. Jangan dikira itu bisa saja loh karena hormat Anda pada orang tua begitu itu Anda mengamalkan Quran dan bisa saja itu karena menyenangkan orang tua Anda dapat pahala yang lebih banyak dari umroh 1000 kali. Wallahu a'lam. Toh. Kalau orang tua makan itu mbok ya diambilkan piring. Kalau nanti selesai itu mbok ya dicuci piringnya. Walaupun orang tuanya enggak nyuruh, tapi kan itu hormat. Gitu ya. Kalau orang tua mau keluar ya dibawakan tasnya toh, dicantolkan di sepedanya. Terus ditanya, "Loh, Pak, kok enggak bawa kopi? Biasanya kok bawa kopi." "Oh iya ya, saya bikinkan, Pak." Sebentar Pak, saya bikinkan. "Loh, helmnya?" "Oh iya." "Maskernya?" "Loh, iya. Saya ambilkan, Pak." Alhamdulillah. Kemudian melepas, pintu dibukakan, kemudian pergi. Hati-hati ayah, hati-hati ibu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati. Berangkat. Coba. Anak itu harus begini. Dengarkan ini yang punya bapak ini ya. Yang punya orang tua ini dengarkan ini gitu. Jangan pura-pura tidak dengar. Bapak datang lagi, wah, koma. Ya kan? Ayo dengarkan ini ya. Ayo dengarkan ini, Masya Allah. Itu saja ya Mas.
Sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol. Prof, kalau ditarik kekinian, Sayyidina Hasan saja begitu bingung dengan sikap 3A ini. Karena Rasulullah memberikan A3 Mas. ya, memberikan petunjuk yang begitu, sementara dia taat Rasul, taat orang tua. Jadi dilematis. Kalau orang lain tidak paham dengan kondisi seperti apa adanya, keyakinan jadi pegang oleh A3 ini, maka kemudian akan muncul syuhud. Ini berarti bisa jadi memerangi Nabi atau tidak patuh dengan Nabi, karena Rasulullah sendiri kan, Hasan sendiri kan tentunya Rasulullah. Nah, bagaimana dilematis ini kemudian bisa difahamkan kepada kita semua secara umum, halayak bisa bahwa ini adalah bakti kepada Rasul, agama, dan juga bakti kepada orang tua yang beda. Ya sederhana saja. Hidup ini kan sumpah kita ya, di dalam tahajud kita itu diingat-ingat ini, Mas Ishak, Mas Hilmi itu. Wa ilaika hakamtu. Itu artinya, itu terjemahan yang paling enak itu, only you I take as a judge. Itu paling enak terjemahannya. Dalam bahasa Indonesia nggak ketemu itu. Artinya, ya Allah, biarlah seluruh penilaian itu Engkau saja. Itu. Orang lain menilai seperti itu ya apa boleh buat. Ya. Tapi yang penting itu adalah Engkau yang menilai saya. Itu lebih baik saya daripada dinilai baik tapi menurut Engkau jelek. Saya lebih baik dinilai orang jelek tetapi menurut Engkau baik. Ya sudah. Ya toh? Wa ilaika hakamtu. I take you only as a judge. Itu saya hanya menjadikan Engkau itu biar ada yang menjadi penilai. Ya, selesai. Nah, kalau kita iyalah, kalau kita itu kemudian bingung dengan penilaian orang, kan berarti kita itu kemudian hidup ini kan dipersembahkan untuk orang, kan menyalahi sumpah kita kan. Jadi itu wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya itu hanya untuk supaya dinilai Allah. Ya, lillahi rabbil alamin, la syarikalah, supaya dinilai Allah saja. Gitu. Karena saya untuk Allah. Jadi kalau kita itu menyembah karena Allah kemudian dicaci kita berubah, berarti kan hidup kita itu bukan untuk Allah, untuk manusia. Ya. Prof, di dulu-dulu Victor ini ada beberapa orang yang menjadi pendengar kita. Jadi dengan orang tua yang berbeda agama. Perbedaan agama itu karena diambil setelah dia mendapatkan hidayah. Bukan hanya dibenci oleh ayah ibunya, saudara-saudara, bahkan dikeluarkan dari silsilah keluarganya. Yang anaknya toh? Ya, anaknya yang mana? Tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa toh? Tetap harus berbakti. Harus tuh. Sebab Anda itu kan sperma Anda itu kan dari spermanya ayah toh. Inilah Islam itu menjadikan manusia itu orang super. Oh, diperlakukan seperti diusir pun dia tetap mencium tangannya loh. Orang Islam itu tidak main-main. Quran ini ngajari, stop. Jangan taati, wasahibhuma ma'rufa, dan juga perlakukanlah ya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan selama dia hidup itu ma'rufa, yang bagus. Selama tidak mempersekutukan Allah ya Prof ya. Loh, iya pasti toh itu. Tetap kita jangan ikut tapi tetap hormati. Nah, siapa tahu loh Mas Hilmi. Kemudian ketika dia diantem sepatu, diusir, seluruh kekayaannya diambil, tidak boleh dapat warisan apa saja, kemudian dia tetap hormat, tetap datang mijeti, tetap datang memberikan sesuatu. Siapa tahu bahwa satu saat dia bilang,
kamu ini agama apa kok sampai membuat kamu orang setegar ini? Ya Allah. Ya, Masya Allah. sampai dia menjelang matinya itu pesen, ya saya sekian puluh tahun membenci kamu, tapi besok ketika aku sakit, yang bisa merawat aku itu hanya kamu. Lakon. Laku. Ya. Lalu menjelang matinya itu, menjelang wafat 5 menit sebelum wafatnya itu, iya, Bisa jadi Mendapatkan hidayah. ya wallahu a'lam, itu yang mendapatkan hidayah itu kan Allah toh. Tidak bisa kita beri hidayah itu, tidak bisa. Tetapi dengan akhlak kita itu bisa memancing hidayah Allah. Allah. Wah, diponci itu terus menjelang mati itu. Yang bisa ngeramut aku itu kamu, Nduk. Kamu tok, Nduk. Ya, kamu tok, Nduk. Yang lain-lain tuh wis koyo gak duwe bapak, Nduk, wis sibuk karepe dhewe, Nduk. Itu dia pipis di kasur, ya dia ini, kemudian ngambilkan itu, beda agama, tapi menjelang wafatnya itu dia kelop gini. Aku ulang ngono sing ngono asyhadu mau lo. Masya Allah. Akhlak itu kekuatannya di situ. Akhlak itu kekuatannya dahsyat. Jadi Islam itu menjadikan orang itu memang pilihan. Bahkan kita itu dianjurkan bangun tidur itu bersumpah untuk tidak akan menyimpan rasa sakit hati kepada siapapun. Bangun tidur, mau tidur juga begitu, dipaksakan boy. Ya, apa cara? Nah itu maksudnya. Masya Kita Allah. Ya. pertanyaan yang lain ya. Masuk pertanyaan banyak sekali nih, Prof. Ya, Satu persatu ya, Prof. Ya. silakan. Tanya Prof, bagaimana perihal makanan Nabi Musa dari Raja Fir'aun yang sumbernya tak jelas? Apa ada kiat khusus dari Nabi Musa atau dari Allah? Jika ada demikian, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, Nabi Musa kan kecil, masa ngerti halal haram, Oh. itu kan. Iya. Nabi Isa di situ kan juga Nabi Musa di situ kan karena itu di bayi itu masih bayi di situ. Ya, dia tidak tahu. Tuh, dia tidak tahu. Oke. Nah, kita makan yang barang haram pun siapapun kalau kita tidak tahu kan tidak dosa. Oh, iya. Oke, lanjut. Baik. Terima telepon ya, Prof ya. Silakan. Assalamualaikum. Pak Yitna terputus. Kita ke WA Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Prof Ali senantiasa sehat Amin. walafiat. Amin. Setiap mendengar siaran Prof membaca buku jenengan dan doa di buku jenengan, bawaannya selalu saja menetes air mata. Amin. Air mata saya. Mohon kiatnya Prof agar kami bisa semangat dan istiqomah riyadhah. Matur nuwun dari Ibu Indah Surabaya. Iya, itu Bu Indah. Jadi kalau kita itu ingin istiqomah ya tidak bisa tidak ya. Kita ini harus minta tolong pada Allah, sungguh-sungguh gitu loh. Makanya berkali-kali saya katakan kalau doa itu mbak ya jangan hanya minta rezeki, minta sembuh, minta anaknya lulus, minta untungnya banyak gitu. Mintalah jerit sungguh kepada Allah, jadikan aku ini hatinya lunak, senang mendengar Quran dan juga apa itu punya kekuatan, semangat untuk menjadi orang baik. Nah gitu, itu yang doanya diulang-ulang. Itu diulang-ulang. Hari itu doa ini, hari itu doa ini, hari itu doa ini. Tetap aja nggak Tetap masuk. ya itu, tetap tidak apa-apa. Ya sekolah ini ya Allah, saya ini tidak bisa kalau saya ini tidak bisa meninggalkan zina itu tidak bisa. Kalau tidak engkau cegah itu tidak bisa. Saya tidak bisa sholat yang baik itu kalau tidak engkau tolong itu tidak bisa gitu loh. Saya tidak bisa untuk tidak korupsi itu kalau tidak engkau bantu itu tidak bisa. Ya itu terus gitu. Ayo lanjut silakan. Ya. Lanjut Prof ya. Ada telepon? Telepon Ya. 081234939390. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bu. Nggih. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kemarin kan saya tulis buku gratis sholat itu. Hmm. Ingin mempraktekkan seandainya nggak pakai kertas langsung tuh nggak apa-apa. Tidak apa-apa.
Enggak apa-apa, itu difotokopi toh Bu Indah. Yang ada gambar-gambar itu toh Bu. Itu difotokopi, ditempelkan di tembok, ya toh? Nggih. Terus dimasukkan di dompet, ya di dompet. Kalau mau ke toilet buka dulu sebentar. Mau tidur buka dulu sebentar. Mau makan dibuka dulu, nanti kan lama-lama hafal. Nggih, kemudian tanya kepada Mbak Zahro. Mbak Zahro siapa yang sudah pernah ikut training, lalu nanti dikasih nomor telepon, terus nanti ibu bisa kontak-kontak dengan itu, ya. Tuh. Terima kasih Bu, terima kasih Ibu telah menghargai saya, menyemangati saya dengan membaca buku-buku itu. Saya doakan Allah bisa memberikan petunjuk dan kegembiraan yang luar biasa melalui buku itu. Silakan lanjut. Ya, masih di 081234939390. Ada yang tanya lewat? Ada yang melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau Pak Yid ini. Pak Yid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kebetulan Pak Ait, temanya begini Prof ya. Saya itu kan punya besan non muslim. Ya. Nah, yang bapaknya itu bukan bapak kandung, jadi bapak sambung lah istilahnya. Memang dulu terjadi ya setelah masalah besar ya, sama menantu saya dulunya memang terinvestasi masuk malam, terus akhirnya jadi menantu saya gitu. Iya Pak, gimana? Terus apa yang bisa saya bantu? Pernah terjadi masalah besar, akhirnya dia sampai pernah bedah Mertua. orang tuanya gitu loh, Prof. Akhirnya saya marah sekali sama menantu saya itu, akhirnya saya nasihati, akhirnya baik lagi. Cuma yang tadi mau pertanyaan saya itu begini Prof ya. Sekarang kan sudah berjalan baiklah semuanya ya. Apa kalau umpama orang tuanya ini kan ya maaf sebelumnya ya, orang tuanya ini nggak punya gitu loh, kan sedang menantu saya istilahnya hidupnya kan lebih baik gitu loh. Nah, terus yang saya tanyakan itu begini, kalau umpama orang tuanya itu kan yang bapaknya kan bukan bapak kandung, terus mama mau tidur di rumahnya itu dibolehkan nggak gitu, karena dia juga punya anak perempuan gitu loh yang sudah SMA gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tidur di mana saja kan boleh toh. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh kan zina. Yang tidak boleh kan makan yang haram. Ya itu boleh. Kenapa tidak boleh? Ya boleh Pak, boleh. Jangan sampai kekhawatiran tertentu itu sampai kemudian menyebabkan putus silaturahim. Caranya bagaimana lah? Ini yang mungkin yang ditanyakan ini kan di situ tuh ada anak perempuan, ada orang tua, terus nanti takut Zina. Ya itu di situ takut begitu. Ya terserah lah, berarti ya ndak malam hari, atau kalau malam hari ya berarti itu caranya seperti apa? Saya kira selama orang itu tekadnya itu begitu, nanti Allah menolong. Ya. Allah menolong untuk diselamatkan dari perbuatan yang begitu itu. Ya, kalau sudah mulai ketemu ya enggak, cepet-cepet aja ke kamar tidur. Ya, silakan berikutnya. Selanjutnya Prof, ada telepon. Assalamualaikum. Yo, Bukati, monggo. Amin. Oke, monggo Bu. Oh, nggih. Mboten wajib mboten. Ya. Mboten wajib mboten. Tapi perempuan tidak Ya.
Iya, ini lapor bahwa kalau mau tidur itu apa itu baca ya Lestari tadi. ya Al-Tustari itu tidak di apa? Tidak diucapkan. Jadi sebelum menjelang tidur itu Allah selalu menyertai saya. Allah selalu menyaksikan saya dan penuh kasih. Allah juga mencatat kesalahan saya dan akan menghakimi saya, mengadili saya lah, begitulah ya. Setiap mau sebelum Ya inilah itu. Alhamdulillah. Ya kan luar biasa tuh pendengar kayak gini nih. Ya, ini juga ada yang tanya, Prof. Wong saya saja tidak selalu kok. Lupa kadang-kadang. Iya, dia selalu. Silakan. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Prof. Saya mau menanyakan anak saya jualan angkringan ikut orang. Saya sudah melarangnya untuk jualan karena pulangnya malam-malam, kadang-kadang jam 2 sampai jam 3, dan di tempat itu banyak anak-anak yang nongkrong yang saya takutkan jika ikut temannya sedangkan posisinya anak masih sekolah. Apakah apa yang harus saya lakukan, Prof? Mohon sarannya. Laki perempuan anaknya? Kalau malam biasanya laki. Iyalah ya, subhanallah ya, diamati. Dia itu mungkin ya, dia mungkin cari biaya tambahan ya, itu meringankan beban orang tua. Meringankan beban orang tua supaya dia tidak menggantungkan orang tua sehingga dia kerja seperti itu ya. Ya kita doakanlah Bu, nanti ketemu tempat bekerja sampingan yang bisa nambah biaya tetapi tidak sampai larut malam ya. Kita doakan ya. Kalau kita mencegah sekarang barangkali lah nanti kalau dicegah saya bayar SPP saya gimana? Ya toh, padahal dari orang tuanya tidak cukup ya. Tidak cukup, bagaimana itu ya, berarti ya dipeseni betul-betul dan didoakan ya. Hati-hati nak ya, hati-hati nak. Kalau pulang kerja jangan langsung tidur, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat nak ya, kemudian katakan Allahumma'i, Allahu nadhiri, Allah syahidi nak ya, kamu nanti berubah. Kamu nanti akan menemukan rezeki yang halal dan barokah dan juga kamu diselamatkan Allah. Ya gitu aja, nanti mudah-mudahan segera ibu punya angkringan sendiri. Amin. Amin. Sehingga nggak nunggu milik orang lain. Ya coba saja dijajaki kerja apa yang memungkinkan untuk bisa lebih baik. Apa Gojek atau jual apa online atau apa ya. Ini persoalan tidak hanya ibu ya, semua kita ini. Semua kita, tetapi anggap saja semua apa yang terjadi yang kita hadapi ya bagian dari memperbanyak pahala dan mengurangi dosa-dosa kita. Memang bagi ibu ini dilematis Prof ya. Dilematis lah begitu. Memberi izin nanti anaknya terganggu dengan pelajarannya. Betul lah, itu nggak ada seberapa lah dulu. Teman-teman yang lain. Malamnya itu. Ya itulah itu Sementara ya. anaknya ingin jadi mandiri. Ya untuk sama ini ya memang gini Bu, itu tolong sering-sering kalau mau berangkat itu, dan ibu juga mendoakan surat Al-Falaq ya. Al-Falaq. A'udzubirabbil falaq. Ya, min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dari malam dan kejahatannya ketika senyap. Nah itu ya, kan malam toh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan manusia atau hewan atau siapapun yang tidak baik. Doh. Itu baca itu yang sering, mudah-mudahan selamat lah, mudah-mudahan selamat. Banyak itu anak-anak kuliah kita ini yang kuliah itu yang kursus sampai begitu banyak. Ya banyak. Banyak itu ada yang setiap kuliah tuh ngantuk. Itu. Kenapa Mas? Saya kerja di pabrik roti Bapak. Dan saya malam, siang kan enggak bisa Bapak. Masya Allah, kamu mulia sekali nak. Kamu mulia sekali. Malam Mas. Kalau saya beri tugas itu tugasnya sering enggak apa-apa. Nanti saya beri jalan keluar. Karena saya nggak bisa ngelarang kamu. Kalau ngelarang kamu nanti saya bisa aja ngelarang kamu terus saya ganti biayanya. Dan orang seperti ini biasanya itu tangguh. Saya sudah tahu begitu banyak anak-anak yang punya kayak gini nih. Luar biasa. Betul, tangguh betul, dan rata-rata sukses setelahnya. Luar biasa. Banyak anak-anak begini nih ya. Itu. Ada yang jual nasi goreng di jembatan Sidoarjo itu, apa itu level itu dengan temannya jualan nasi goreng. Padahal kuliah. Ya kuliah itu. Ya kamu mulia nak, kamu dia jangan ngemis.
kamu jangan minta, kamu begini nih. Itu saya doakan. Nah, kamu nanti saya doa. Tugas saya gimana? Sudah, yang penting kamu enggak kuliah enggak apa-apa, tapi kamu harus pinter. Jadi kalau kamu enggak kuliah gini, coba tanya temanmu tuh materi apa, terus nanti kamu saya uji bisa. Kamu punya masa depan, nak. Kamu punya masa depan. Lah orang kalau dia itu kuliah dengan mengandalkan biaya dari orang tua, itu nggak ada yang bisa diceritakan nanti kalau sudah tua. Tapi kalau kuliah dengan berdarah-darah seperti itu, wah luar biasa. Saya kemarin ini gojek dari UIN, dari rumah ke UIN itu, Mas, ya, saya S2 di ITS, Pak. Saya S2 di ITS, ya. Saya S2 gojek. Saya, kamu luar biasa. Aku mencontoh kamu. Kamu adalah guru saya dalam hal ini. Hebat kamu itu, hebat. Hebat kamu itu. Nanti ke rumah saya kasih buku. Tuh. Kan tidak semua dosen itu bisa seperti profesor ya. Tapi ya asalkan dia bercerita ya, walaupun tidak seperti saya ya, saya kira masih tetap ada keringanan. Iya. Kalau terpaksa tidak bisa tidak apa-apa. Berarti yang lain itu lulus semester 8, dia semester 10 kan tidak apa-apa. Dia selisih 2 tahun, selisih setahun, tetapi dia memperoleh ilmu dan pengalaman hidup yang tidak dimiliki oleh yang lulus semester 8. Ya Allah. Jadi semester 8 dia dapat SKS katakan 140, dia 2000 karena kuliahnya lapangan tadi. Dan ini bagian dari masa depan. Ini berarti skill yang gitu kan. Nah, hidup itu ditentukan nanti kemudian, itu bukan ditentukan oleh IQ, bukan oleh otak, tapi itu adalah ketegaran. Justru banyak yang di Wonocolo ini yang punya jual galon, jual isi ulang segala. Itu dulu kan jual, setiap kuliah kan bawa permen, jual. Kuliah saya itu bawa permen di tasnya itu. Kalau udah istirahat itu dijual kan ini semua. Ya itulah ya, saya kira begitu. Ya, Bro. Ini waktunya juga sudah Habis ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah kami, ampunilah semua keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Semua ampunilah, rahmatilah yang mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, bersihkanlah kami dari sakit hati kepada siapapun setiap pagi hari, malam hari, sehingga kami lebih sehat, lebih dekat kepadamu ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, badan yang sehat, keturunan yang soleh-solehah, keluarga yang bahagia, keluarga yang menjadi percontohan bagi seluruh keluarga di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya, sama-sama.